Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti ibadah pertangyangan di rumah malam ini, Rabu 22 April 2020, pukul 20 WIB melalui YouTube channel HKBP Rumbai atau Radio Shalom 107,9 FM. Mari persiapkan diri untuk beribadah dengan berpakaian yang pantas dan sopan. Persiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan buku nyanyian HKBP, buku persekutuan doa Wake, model H, bahasa Indonesia. Sediakan tempat persembahan dan persembahan masing-masing. Mari kita mulai ibadah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan ayat 2, Bila Nanti Yesus Datang. Orang yang percaya kepunyaan
Di dalam nama Allah Bapa, sumber dari segala sesuatu yang ada, dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang akan datang lagi ke dunia ini menghakimi semua orang, dan nama Roh Kudus, yang mempersekutukan dan melindungi semua orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Malaikat Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, benar bahwa kami sedang menanti-nantikan kedatangan-Mu kembali ke dunia ini untuk menghakimi semua manusia. Karena itu, kami bersungguh hati memelihara hidup agar tidak bercela pada saat kedatangan-Mu kelak. Karena itulah kami bersungguh hati mendengar dan bersekutu dengan firman-Mu. Termasuk malam ini, kami yang berkumpul di rumah, kuduskanlah kami semuanya, agar kami layak bersekutu dengan Engkau yang kudus, dan persekutuan kami ini pun menjadi kudus adanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat yang pertama. Bila sangkakala menggegap. Firman Tuhan Yesus tentang kedatangannya kelak. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang,
sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jika demikian, mari kita serukan, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Jika demikian, marilah makin rajin dan senang bersekutu dari satu rumah ke rumah lain, berbagi akan yang dimiliki, rela melayani dan menolong teman seiman. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku PBSR nomor 282 ayat yang pertama dan buku ND nomor 226 ayat yang pertama. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Kita bersatu di dalam doa.
dari segala kerendahan hati kami Tuhan, dan dalam hati yang penuh rasa syukur, kami mau menyatakan kemuliaan Tuhan lewat nyanyian pujian, lewat doa, lewat ucapan syukur atas berkat Tuhan, sehingga kami juga rindu mau bersekutu dengan Tuhan. Kami juga mau melihat kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya itu sumber hikmat, itu sumber kekuatan, firman-Mu yang menjadi sumber pengharapan dan yang menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Untuk itu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, ketika anugerah Tuhan yang memampukan kami menjadi para pelaku firman. Untuk itu berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk ibadah kita pada hari ini tertulis dalam surat Petrus yang pertama, pasal 2, ayat 1 sampai ayat 5. 1 Petrus, pasal 2, ayat 1 sampai ayat 5. Demikian bunyinya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam urutan tahun gerejawi, Minggu Quasimodogeniti ini selalu dirayakan tepat setelah hari kebangkitan Yesus. Karena apa? Karena Minggu Quasimodogeniti yang menjadi bukti bagi dunia bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Manusia yang tidak dapat berjalan dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini pengertian yang menyadarkan akan ketergantungan manusia dengan Allah. Itu sebabnya nama minggu ini diberi arti seperti bayi yang baru lahir, songon poso-poso na baru tubuh. Karena manusia yang disamakan seperti bayi yang baru lahir, dia tidak bisa melakukan apa-apa, yang sangat membutuhkan air susu murni yang diberikan ibunya. Seperti seorang bayi yang sangat membutuhkan perhatian penuh, seorang bayi yang sangat membutuhkan pemeliharaan ibunya sendiri. Ketika anaknya haus, ibunya sendiri yang memberikan dia minum. Ketika anaknya itu lapar, ibunya sendiri
yang akan memberi dia makan. Bahkan ketika anaknya itu sakit, ibunya juga sungguh-sungguh berjuang membawa dia berobat agar anaknya dapat sembuh. Ini yang mau dinyatakan lewat peristiwa Minggu Quasimodogeniti, bahwa manusia juga punya ketergantungan yang besar akan Allah seperti ketergantungan bayi itu kepada ibunya. Ini juga yang dinyatakan Sari Simorangkir dalam lagu rohaninya yang berjudul Kaulah Harapan. Di sana dikatakan, bukan karena kekuatan kita dapat menjalani hidup ini, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Kristus Yesus, tetapi ada banyak kasus yang terjadi ketika air susu yang murni itu dibalas dengan air tuba. Kita semua tahu maksud dari pepatah itu, yang menyatakan ketika kebaikan itu dibalas dengan kejahatan, ketika pengorbanan itu yang dibalas dengan pengkhianatan. Seperti kisah Malin Kundang, seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yang menggambarkan seorang anak yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi cerita itu juga menjadi gambaran dan bukti gimana ada banyak manusia Malin Kundang di hadapan Allah. Air susu yang dibalas juga dengan air tuba. Artinya kebaikan Allah juga yang dilupakan. Pengorbanan Yesus di kayu salib juga yang terabaikan. Moral dan akhlak manusia yang semakin membabi buta itu. Kehidupan yang dikuasai hedonis, kejahatan di mana-mana, pemberontakan di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana, perang ideologi, perang martabat, perang kekuasaan, perang suku, perang agama, dan lain-lain. Lalu ketika musibah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti boleh kita hubungkan dengan wabah COVID, selalu ada yang menyalahkan Allah. Mengapa Allah biarkan itu terjadi tanpa melihat apa yang sudah dilakukan manusia sebagai bentuk pemberontakan? Padahal ini semua akibat kedurhakaan manusia itu. Ini akibat kerakusan manusia itu. Dan ini wujud ketika air susu yang murni itu, yang Tuhan berikan itu, dibalas dengan air tuba. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itu sebabnya Rasul Petrus menuliskan surat ini supaya mengingatkan seluruh jemaat Tuhan, mengingatkan setiap orang percaya, mengingatkan seluruh orang Kristen dengan mengatakan di ayat 1 dan 2, karena itu buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat, buanglah segala macam kemunafikan itu, buanglah kedengkian itu, sudahilah semua itu, kebohongan itu, kemunafikan itu, fitnah, dan yang lain. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan Rasul Petrus juga tegaskan di ayat 3, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, jika kamu benar-benar merasakan perbuatan Tuhan, menerima anugerah Tuhan, jangan seperti Malin Kundang yang durhaka. Ketika Allah sudah berikan air susu murni, ketika Allah sudah memberikan banyak berkat bagi setiap orang yang dikasihinya,
Jangan balas itu dengan air tuba, dengan tidak mengingat perbuatan Tuhan. Karena ketika kebaikan Tuhan dilupakan, Allah katakan, Allah marah, dan Dia katakan di Yesaya 43 ayat 8, inilah bangsa yang buta walaupun dia memiliki mata. Ketika orang membalas air susu yang murni dengan air tuba, Allah katakan inilah orang yang memiliki telinga tetapi dia tuli. Oma bangso nama pitung, ati pemarmata. Oma bangso nanengel, ati pemarpinggol. Tidak mampu lagi melihat kebaikan Tuhan dengan matanya sendiri, mata kepala dan mata rohaninya sendiri. Tidak mampu lagi telinganya mendengar firman itu sehingga dia menyimpang dari jalan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari tetap bersyukur. 1 Petrus 2 ayat 5 juga ingatkan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat napas kehidupan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang baru kami dengar. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, yang memberikan kami apa yang kami perlu, yang tidak meninggalkan kami sendiri, yang menyadarkan kami Tuhan bahwa kami manusia yang tidak dapat mengandalkan kekuatannya seperti bayi yang baru lahir itu, yang butuh pertolongan, yang butuh perlindungan, butuh pemeliharaan, sehingga kami yakin dan percaya kami tidak dapat berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Tuhan yang mengingatkan, mengajari kami Tuhan, agar tidak seperti maling kundang yang durhaka kepada ibunya, yang menggambarkan kehidupan manusia yang durhaka, yang juga tidak mau mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ajari kami untuk tetap bersyukur. Ajari kami Tuhan untuk mengenal betapa banyak berkat Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, seruan kami terus berulang-ulang. Teriakan kami terus mengalir. Ketika dunia ini sedang menangis, ketika dunia juga berduka di tengah-tengah wabah COVID, kami tidak tahu apakah ini pencobaan Tuhan atau karena ini kesalahan manusia. Kami hanya boleh memohon. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menghapuskan segala dosa kami, mengampuni kami. Sehingga ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup, menikmati dunia yang Tuhan ciptakan ini, kami jadikan ini pelajaran. Kami jadikan ini Tuhan teguran agar seluruh umat manusia semakin berserah, semakin merendahkan dirinya di hadapan-Mu. Tuhan, kami bawa doa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan sumber kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang berduka, Tuhan Engkau sumber penghiburan. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul akan kesejahteraan hidupnya, akan pekerjaannya yang terbengkalai, yang khawatir akan
makanan dan minuman, yang khawatir akan pakaian, yang khawatir akan kebutuhan hidup ke depan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Tuhan semua punya jalan keluar. Untuk itu kami datang kepadamu memohon Tuhan. Tuhan juga yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera kepada para pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, para medis Tuhan, semua lembaga, semua gereja-gereja, para hamba-hambamu Tuhan yang sungguh-sungguh berjuang untuk melawan penyebaran ini. Kami semua berdoa Tuhan, anugerah-Mu yang menyelamatkan, sehingga semua ini akan berakhir di hari yang akan datang. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan lewat doa pujian kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PBSR nomor 539 ayat 1, El Shaddai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha murah, yang maha pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menjaga kami
dalam satu hari ini dan atas perkenanan Tuhan, kami boleh beribadah dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh memuji Engkau melalui nyanyian kami. Kami boleh menyampaikan dua-dua permohonan kami. Dan kami juga telah bersekutu dengan Engkau melalui firman yang telah kami dengarkan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan sukacita bagi kami, dan itu boleh memperkuat iman kami kepadamu. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, yang maha pengasih, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, secara khusus gereja HKBP Rumbai. Kiranya Tuhanlah yang memberkati seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak yang kecil sampai jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Biarlah tiap keluarga Tuhan tuntun, supaya mereka boleh berhikmat, membimbing, mengarahkan anak-anak yang Tuhan berikan bagi mereka, supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan anak yang taat terhadap orang tua. Biarlah tumbuh kembang mereka itu boleh didasarkan atas firman Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan menempuh pendidikan dari tingkat playgroup sampai tingkat teratas mahasiswa, yang pada saat ini mereka tidak boleh belajar di sekolah mereka masing-masing ya Tuhan, karena merebaknya virus corona. Biarlah mereka boleh belajar di rumah mereka masing-masing. Anugerahkan hikmat-Mu, anugerahkan kepintaran yang daripadamu, kesabaran, ketekunan untuk mereka, supaya mereka dengan setia menjalani panggilan mereka sebagai pelajar, dan biarlah melaluinya nama-Mu dipermuliakan Tuhan, dan harapan kami semuanya tiba saatnya nantinya mereka boleh lulus dari setiap bangku persekolahan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang melaksanakan setiap pekerjaan mereka, apapun itu yang boleh dikerjakan jemaat Tuhan. Kami mohon berilah mereka hikmat dan sukacita, supaya melalui pekerjaan yang mereka lakukan, mereka juga memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhanlah yang menyertai mereka di hari tua mereka, menganugerahkan panjang umur, menganugerahkan kesehatan bagi mereka, supaya mereka juga boleh bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga meneguhkan hati setiap dari orang tua kami itu. Biarlah mereka Tuhan pakai menjadi pendoa bagi kami
dan menjadi orang tua yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik, terutama untuk generasi gereja sekarang ini. Kami juga berdoa Tuhan atas setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Yang belum menikah, kiranya Tuhanlah yang menunjukkan jodoh bagi mereka sesuai dengan apa yang kami pikirkan, yang seiman dengan kami, supaya kami juga boleh bersukacita memuji Engkau. Bagi tiap-tiap rumah tangga yang sampai hari ini belum memiliki keturunan, kami memohon kemurahan-Mu Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati setiap rumah tangga. Biarlah mereka bersukacita dengan kehadiran anak-anak di tengah keluarga mereka. Tunjukkanlah kemurahan-Mu bagi mereka, supaya mereka juga bersukacita menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami tahu Tuhan ada banyak jemaat Tuhan secara khusus HKBP Rumbai ini yang sedang mengalami sakit penyakit yang dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka, memberkati setiap makanan minuman mereka, memberkati setiap obat-obatan mereka, dan bahkan para medis. Biarlah itu semuanya menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi semua jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang dalam proses penyembuhan untuk saat ini. Biarlah mereka menerima kesembuhan yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan karena merebaknya virus corona ini. Begitu pahit, begitu menyedihkan. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, mereka kehilangan mata pencaharian. Anugerahkanlah bagi mereka Tuhan kesabaran, dan biarlah Tuhan juga boleh memakai gereja-Mu, boleh memakai orang-orang baik, supaya pada saat ini juga menjadi saat yang tepat untuk mewujudkan kasih Tuhan, membantu jemaat Tuhan yang sedang kekurangan. Itu juga yang dilakukan oleh gereja Tuhan HKBP Rumbai ini. Biarlah Tuhan yang menggerakkan setiap hati jemaat Tuhan, supaya dengan penuh sukacita, biarlah setiap jemaat Tuhan terpanggil untuk memberikan sebahagian berkat yang ada padanya kepada jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Sehingga semuanya pada akhirnya boleh bersukacita menjalani kehidupan masing-masing. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang maha baik, yang maha pengasih Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini, virus corona yang melanda dunia ini, secara khusus negara yang kami cintai, negara Indonesia, dan tempat di mana kami berdiam di Rumbai Pekanbaru ini. Anugerahkanlah hikmat, kepintaran untuk pemerintah kami,
supaya mereka boleh berhikmat Tuhan, menjalankan atau menciptakan berbagai peraturan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa Tuhan untuk garda terdepan, tim kesehatan, Polri dan juga TNI yang boleh mengurus teman-teman kami yang terkena oleh virus ini. Biarlah mereka juga berada dalam naungan tangan-Mu Tuhan, menyertai mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Dan kami memohon kepadamu, anugerahkan kesabaran dan keteguhan hati bagi mereka, supaya mereka dengan penuh setia melaksanakan panggilan mereka, menjalankan tugas-tugas mulia itu. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga kesehatan yang sedang berupaya mencari obat ataupun vaksin untuk virus ini. Anugerahkan jugalah bagi mereka hikmat kepintaran, sehingga dengan perkenanan yang daripadamu, mereka boleh mencari obat secepatnya Tuhan, sehingga virus ini boleh berakhir dari dunia ini, boleh berakhir dari negara yang kami cintai ini. Hiburkan jugalah Tuhan untuk setiap orang yang terdampak dari virus ini, yang terkena oleh virus ini, yang diisolasi, dan juga setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarga karena virus ini. Engkaulah yang senantiasa menghiburkan, Engkaulah yang senantiasa menemani mereka, supaya mereka juga tetap semangat di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menumbuhkan kedisiplinan dan ketaatan bagi kami, secara khusus untuk kota yang kami diami, Rumbai Pekanbaru, yang sudah mengadakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Biarlah kami boleh disiplin, biarlah kami boleh taat berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Dengan demikian pada akhirnya nantinya penyebaran virus ini boleh berhenti, sehingga kami juga boleh bersukacita di dalam kehidupan kami. Ya Allah yang maha baik, yang maha pengasih Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk malam ini juga Tuhan, kapanpun kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing-masing, kami serahkan jiwa kami serahkan tubuh kami kepadamu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang, dan kami memohon kepadamu Tuhan, senantiasa jagai kami selalu, dan bangunkanlah kami di hari esok, sehingga kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami di dalam kehidupan kami. Kiranya sendengkanlah telingamu Tuhan, untuk mendengarkan setiap seruan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai ayat yang kedua,
hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.